Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 4. Di sini kami akan membuat tugas video kewarganegaraan. Sebelum lanjut kepada materi, saya akan memperkenalkan anggota kelompok kami, yaitu Baik, perkenalkan, nama saya Muhammad Yuwas Sahid dengan NIM 0830 2425 004. Perkenalkan, nama saya Trita Muntiai dengan NIM 0830 2425 010. dan saya sendiri. Perkenalkan, nama saya Dafa Arsyid Lapanga dengan NIM 0830 2425 021. Baiklah, materi yang kelompok kami akan bawakan yaitu tentang materi nilai dan norma konstitusional Undang-Undang Dasar 1945 dan konstitusionalitas perundang-undangan. Di sini saya akan membacakan materi pertama, yaitu pengertian konstitusi. Konstitusi adalah aturan yang mengatur bagaimana pemerintah diatur dan dijalankan aturan dasar negara. Asal kata dari bahasa Prancis yang berarti membentuk. Jadi konstitusi adalah dasar pembentukan negara. Menurut para ahli, merupakan kerangka negara, kumpulan asas tentang kekuasaan pemerintah dan hak rakyat, serta aturan lembaga negara. Yang kedua, fungsi dan urgensi konstitusi, yaitu sebagai landasan konstitusionalisme. Bernegara berdasarkan konstitusi, membatasi kekuasaan pemerintah agar tidak sewenang-wenang sesuai kata. Kekuasaan cenderung merusak, kekuasaan mutlak merusak sepenuhnya. Membagi kekuasaan antar lembaga negara, menjamin hak-hak asasi manusia, HAM, memberi rangka dasar hukum untuk perubahan masyarakat. Yang ketiga, perlunya konstitusi di Indonesia, yaitu berasal dari gagasan status naturalis, manusia yang seperti perang semua lawan semua, sehingga dibutuhkan perjanjian untuk membentuk negara dan membatasi penguasa, dan mengantisipasi munculnya pengusaha tim seperti Raja Louis di Prancis berdasarkan dokumen penegakan HAM seperti Magna Charta, Deklarasi Kemerdekaan Amerika, dan Deklarasi Hak Asasi Manusia Prancis. Baik, selanjutnya ada muatan konstitusi. Organisasi negara dan pembinaan kekuasaan, hak-hak asasi manusia, prosedur mengubah UUD, larangan perubahan sifat tertentu UUD, misalnya bentuk negara Kesatuan Republik Indonesia, cita-cita rakyat dan asas ideologi negara, terlihat di pembukaan UUD 1945. Konstitusi bisa tertulis seperti UUD 1945 atau tertulis seperti Inggris, Israel, Selandia Baru. Berikut ada dinamika dan tantangan UUD 1945. Sejarah Konstitusi Indonesia. UUD 1945 sampai 1950, Konstitusi RIS 1945 sampai 1950, UUD S 1950 sampai 1959. Kembali ke UUD 1945 dari 1959 sampai sekarang. Era informasi 1998 mendorong perubahan UUD 1945 karena dianggap kurang mendukung demokrasi, HAM, dan rawan korupsi, kolusi, nepotisme, KKN,
Perubahan UUD dilakukan 4 kali dari 1999 sampai 202 oleh MPR, membuat UUD lebih lengkap dari 16 bab jadi 21 bab, 37 pasal jadi 73 pasal. Baiklah, di sini saya akan melanjutkan materi dari saudari Tasmin Kiai, esensi dan kedudukan Undang-Undang Dasar 1945. Undang-Undang Dasar 1945 adalah hukum tertinggi dan hukum dasar negara, menduduki posisi paling atas dalam hierarki norma hukum Indonesia. Semua peraturan perundang-undangan di bawahnya harus bersumber dan tidak bertentangan dengan Undang-Undang Dasar. Konstitusionalitas perundang-undang di bawah Undang-Undang Dasar. Konstitusionalitas adalah kebebasan peraturan dibandingkan Undang-Undang Dasar. Diuji dari segi proses pembuatan, formal dan isi materi. Lembaga yang berwenang menguji adalah Mahkamah Konstitusi. Warga negara dapat mengajukan uji konstitusi jika merasa undang-undang bertentangan dengan Undang-Undang Dasar. Praktik kewarganegaraan. Norma di Undang-Undang Dasar hanya garis besar, jadi dibutuhkan undang-undang pelaksanaan. Misalnya Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Pendidikan Nasional, dari pasal 31 Undang-Undang Dasar, Undang-Undang Nomor 39 1999 tentang Hak Asasi Manusia, dari pasal 28 Undang-Undang Dasar. Warga negara harus menjaga keseimbangan antara hak dan kewajiban, misalnya membayar pajak sebagai kontribusi pembangunan. Sekian tugas video dari kelompok kami. Mohon maaf apabila kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.